dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Kita tiba di segmen terakhir, Pak Hairul Huda. Tadi Pak Magdir Ismail, kuasa dari Sudi Darmadi mengatakan yang dialami oleh kliennya adalah penganiayaan hukum oleh aparat. Benar ya? Apa saran Anda untuk Majelis Hakim PK di Mahkamah Agung? Iya, tentu kita mesti kembalikan ini, mesti luruskan persoalan ini. Ya. Karena tadi sudah disinggung di awal, perlakuan ini kan hanya dialami oleh 5 perusahaannya Surya Darmadi. 300 lain tidak diapa-apain. Lain tidak diapa-apain. Padahal kelakuan sama. Ya, jadi pasti ada persoalan diskriminasi di situ. Ya. Ada perlakuan yang tidak sama di situ. Ya, jadi apa inti agar ini di PK Gol, apa yang harus difokus oleh Majelis Hakim PK? Ya harus dianggap ini sebagai bukan tindak pidana korupsi. Bukan tindak pidana korupsi. Sehingga kemudian di dalam pertimbangannya boleh saja mengatakan bahwa ini masalah administrasi yang harus ditempuh secara administrasi penyelesaiannya. Ya. Nah, terlebih lagi tadi kan dari 5 perusahaan itu 2 sudah memiliki AGU. Jadi hanya satu paragraf sebenarnya bisa tanpa harus menghukum orang 16 tahun penjara. Betul. Jadi pertimbangannya juga nggak usah panjang-panjang. Seperti putusan kasasi juga yang banyak kan cuma daftar barang bukti. Pertimbangannya cuma 5 halaman di situ. Sangat menyedihkan. Pak Dian, apa saran Anda kepada Majelis Hakim PK dari aspek perhitungan kerugian negara? Ya, jadi bahwa kerugian negara kan kembali lagi harus nyata dan pasti. Harus nyata dan pasti. Ini kenapa nggak nyata? Ya karena tadi bahwa sebenarnya mekanisme dalam penetapan kekurangan negara harusnya menggunakan mekanisme administrasi. Ya. Tidak secara dan pidana, bahkan itu lebih cepat gitu kan. Ya. Kedua, tadi sampai Pak Magdi, ternyata juga laporan keuangan dianggap sebagai keuntungan ilegal loh, dia sudah bayar pajak gitu kan. Masa negara itu tidak boleh menerima pajak maupun PNBP yang tidak halal. Ini kan sudah halal, kemudian negara pajakin. Nah itu aja sudah jelas bahwa ini sebenarnya keuntungan yang sah juga gitu. Jadi tidak mungkin hal seperti ini kemudian menjadi dasar untuk pengenaan pidana ketika kemudian seluruh mekanisme administrasi masih ada dan justru ditetapkan di dalam peraturan undang-undangan gitu. Oke, Pak DPR kita, apa himbauan Anda kepada Hakim PK agar jangan lagi terulang seperti ini? Ya, produk pengadilan, termasuk produk PK kan harus mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Ya. Sudah banyak tadi kita sampaikan kritikan-kritikan tersebut supaya mungkin bisa juga menjadi bahan pertimbangan bagi yang mulia Majelis Hakim peninjauan kembali. Oke, sekarang tiba terakhir ke kuasa hukum Pak Sudi Darmadi. Pointer-pointer apa yang perlu fokus di tingkat PK? Saya kira pertama soal berkaitan dengan bahwa perkara ini adalah perkara administrasi. Perkara ini adalah perkara administrasi, bukan perkara korupsi. Bukan perkara korupsi. Oke. Yang kedua, dalam perkara ini kerugian keuangan negara itu tidak nyata dan pasti. Tidak nyata dan pasti kerugian negara. Dan yang ketiga, bahwa tidak ada TPPU di sini. Tidak ada TPPU. Ya, karena tidak ada uang yang secara langsung digunakan oleh Pak Surya Darmadi. Ya. Yang dia gunakan untuk membeli aset. Ya. Ya. Nah, sementara ini hotel dan lain-lain yang sudah dibeli puluhan tahun yang lalu masih disita. Jadi apa yang terjadi di negara ini kalau begini? Nah, inilah yang saya khawatir ya. Saya ini bisa cuma khawatir bahwa proses penegakan hukum ini digunakan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak patut. Ya. Dalam arti bahwa melakukan tindakan-tindakan di luar hukum. Ya. Apalagi kan misalnya kan soal penyitaan. Pak Hotman ya, kan kita udah jelas diatur oleh KUHP pasal 39 itu apa saja yang boleh disita. Ya. Barang dari hasil kejahatan digunakan untuk melakukan kejahatan terkait dengan kejahatan. Nah, dari 3 kriteria ini, rumahnya Surya Darmadi yang di Gold Pondok Indah itu apa hubungannya dengan kejahatan ini? Disita juga oleh kejaksaan. Disita juga, bahkan diduduki. Oke. Ada beberapa orang ya beberapa waktu yang lalu saya sempat protes karena mereka duduk di situ dan pembantu yang ada di situ nggak boleh masuk. Nah, terus terang buat saya nggak mengerti apa yang dikehendaki oleh mereka. Mereka siapa tuh? Ya teman-teman yang menduduki itu, gitu ya. Nah, kalau ini memang ada perintah dari atasan, ya harusnya mereka membangkang. Apa benar bahwa sesuai Undang-Undang Cipta Kerja,
Katanya Pak Surya Darmadi perusahaannya sudah memohonkan ke Kementerian KLH. Persyaratan apa biar kami penuhi? Sudah dilakukan itu sebelum perkara ini jalan. Terus apa yang KLH sikapnya apa? Ya, mereka hentikan prosesnya Pak Surya Darmadi ini karena ada perkara pidana. Oh, jadi ditolak melengkapi administrasi dengan alasan ada perkara pidana. Ada alasan. Padahal menurut undang-undang harusnya administrasi dulu. Betul. Terus Anda katanya gugat juga ke Kementerian Lingkungan Hidup di Pengadilan Tun. Kebetulan bukan saya yang melakukan itu. Oh begitu? Ya. Jadi saya kira begini, kalau saya sih ya melihatnya perkara ini, mari kita coba lihat secara baik putusan Mahkamah Agung nanti dalam proses PK ini. Ya. Itu yang kita harapkan, bahwa putusan itu akan memberikan keadilan, kemanfaatan, ya, dan kepastian. Sebab kalau dengan terjadi seperti ini, ketiga-tiganya itu tidak terjadi. Ya. Yang kita diharapkan oleh banyak pengusaha itu, sepanjang yang saya bergaul dengan banyak pengusaha, kepastian hukum itu yang mereka lebih utamakan kok. Kalau tidak ada kepastian hukum, siapa yang mau invest? Kalau tidak ada kepastian hukum, siapa yang akan investasi? Begitu? Betul. Dan sekarang ini lagi mode banget, kerusakan lingkungan hidup dianggap sebagai perkara korupsi. Betul. Iya benar itu Pak Hairul Huda. Betul. Anda tidak setuju, total menentang itu? Ya, pertama sekali lagi ukuran kerusakannya apa sih? Kalau dalam kasus ini, kawasan hutan, katakanlah kawasan hutan kan jadi perkebunan. Ya. Apa itu rusak? Ini kan beralih fungsinya dari hutan sementara jadi perkebunan. Perkebunan itu kan juga menghasilkan pajak buat negara, ada tenaga kerja, kan begitu. Ada perekonomian yang berputar di sana. Ini semua nggak dianggap. Ini adalah korupsi seolah-olah begitu. Dari mana ceritanya gitu? Dan saya tidak sependapat itu kalau jadi kebun sawit lalu kerusakan lingkungan. Itu kan perang antara minyak sawit dengan minyak nabati lain gitu loh. Di pohon-pohon juga. Soal-soal yang berhubungan dengan judgment bahwa seolah-olah sawit itu merusak lingkungan dari mereka yang tidak bisa nanam sawit di Eropa sana. Kan itu kan karena itu pohon-pohon juga itu Pak. Itu iya, hutan pohon, sawit ya pohon juga. Pohon juga menghasilkan oksigen juga kan begitu. Tapi inti pokok di kasus Surya Darmadi ini sebenarnya hanya satu, yaitu ada Undang-Undang Cipta Kerja mengatakan bagi yang sudah terlanjur menduduki kawasan hutan dapat segera dimaafkan dengan melengkapi persyaratan, begitu? Betul, dan itu terjadi terhadap 300 sekian perusahaan yang lain. 300 lain tidak diapa-apain, sedangkan perusahaannya Surya Darmadi dipidana korupsi. Ya, yang dipidana Pak Surya Darmadinya, kalau perusahaannya masih mending. Ini yang dipidana adalah Pak Surya Darmadinya gitu loh. Padahal ini perusahaan punya pengurus. Coba bayangkan. Dan sudah punya izin pelepasan hutan. Punya HGU. Punya HGU. Sudah punya HGU. Mudah-mudahan tangisan dan keluhan dari para ahli hukum itu didengar oleh Majelis Hakim PK nanti, biar ada kepastian hukum di negeri ini. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa menonton Metro TV Hotroom setiap hari Rabu jam 9 malam, karena hanya Hotman Paris yang ahli hukum sebagai host di negeri ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.